Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa di channel Renungan HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Renungan kita pada pagi ini yaitu yang tertulis di 1 Raja-Raja 20 ayat 11. Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, "Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Demikian firman Tuhan. Saya pernah membaca kalimat seperti ini. Manusia asalnya dari tanah, makan dari hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah juga. Kenapa manusia masih bersikap langit? Kalimat ini sebenarnya sebuah kritikan terhadap manusia atau terhadap orang yang masih hidup di dalam kesombongan, keangkuhan, bahkan hidup memegahkan diri di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Kita melihat bahwa ternyata sikap memegahkan diri adalah sikap yang tidak baik di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi ini mengisahkan tentang peperangan orang Israel dengan orang Arab. Raja Aram, yaitu yang bernama Raja Ben-Hadad, pada saat itu meminta harta dan juga perempuan-perempuan Israel sebagai syarat bahwa dia dan bangsanya tidak akan memerangi Israel. Pada saat itu Raja Ahab telah menyetujui permintaan pertama Raja Aram. Tetapi setelah itu Raja Ben-Hadad malah mengatakan bahwa ia ingin agar pegawai-pegawainya masuk ke Samaria untuk mengambil sendiri apa yang mereka mau. Itu bisa kita baca di ayat 6. Ini adalah permintaan dari Raja Ben-Hadad kepada Raja Ahab. Bagi Raja Ahab ini adalah penghinaan besar bagi dia. Sehingga Raja Ahab itu menolak permintaan kedua dari Raja Ben-Hadad. Dan ini yang membuat Raja Ben-Hadad marah dan membawa pasukannya untuk menyerang Israel. Pada saat itu sebenarnya Raja Ahab dan bangsa Israel telah ditolak Tuhan. Kenapa mereka ditolak Tuhan? Karena dosa dari Raja Ahab dan bangsa Israel pada saat itu. Mereka melakukan dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan. Bahkan mereka menguburkan nabi-nabi Tuhan. Sehingga Tuhan Allah sebenarnya pada saat itu kecewa dan sangat marah sekali kepada Raja Ahab dan bangsa Israel. Tetapi yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan tetap memberikan penyertaannya kepada Raja Ahab dan bangsa Israel pada saat itu. Mungkin ini menjadi pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa Tuhan masih mau menolong mereka? Yang pertama, kalau kita membaca di Matius 5 ayat 45, di situ diterangkan bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang memberikan matahari dan menurunkan hujan kepada orang jahat dan kepada orang yang baik, kepada orang yang benar dan yang tidak benar sekalipun. Dia memiliki otoritas mutlak terhadap kita manusia dan ciptaannya. Dia memiliki otoritas mutlak untuk memberikan kasihnya itu kepada setiap orang tanpa memandang muka. Yang kedua adalah kenapa Tuhan masih memberikan penyertaannya kepada bangsa itu? Walaupun Tuhan itu kecewa dan sangat marah kepada bangsa itu, tetapi Tuhan yang kita sembah ini lebih besar kasihnya, lebih besar sayangnya daripada kekecewaan dan kemarahannya.
Itu makanya Tuhan masih memperlihatkan penyertaannya itu kepada Raja Ahab dan bangsa Israel. Itulah Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Balik lagi kita ke cerita firman Tuhan. Raja Ben-Hadad memulai gerakan perangnya di dalam ayat 10 bahwa dia bersumpah akan membuat Samaria menjadi puing-puing debu. Tetapi Raja Ahab membalas dengan mengatakan bahwa Raja Ben-Hadad itu tidak boleh sombong seperti itu karena kekuatannya belum terbukti. Raja Ahab menyebut dia sebagai seorang yang baru pertama kali memegang pedang sehingga tidak boleh sombong seperti itu. Orang yang hidup di dalam kesombongan dan memegahkan diri adalah sifat yang tidak baik. Baik itu di dalam kehidupan manusia maupun di hadapan Tuhan sekalipun. Sehingga kita mengingat firman Tuhan yang tertulis di Matius 23 ayat 11 sampai dengan ayat 12, bahwa siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tuhan tidak suka melihat manusia hidup di dalam kesombongan, keangkuhan, bahkan memegahkan diri. Dia menginginkan setiap orang itu supaya hidup di dalam rendah hati, sehingga ketika orang hidup di dalam kerendahan hati, maka dia akan hidup menghormati orang lain dan juga menghormati ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita telah merasakan kuasa Tuhan dan karyanya melalui penyelamatan Tuhan kepada kita manusia. Dia datang di dalam kerendahan hati, menjadi manusia dan merasakan hal yang dirasakan oleh manusia, bahkan lebih. Dia menderita dan mati di kayu salib sebagai juru selamat yang menebus kita. Sehingga ketika Tuhan yang kita sembah saja datang di dalam kerendahan hati, apakah masih layak kita hidup di dalam keangkuhan, kesombongan, bahkan memegahkan diri kita terhadap sesama, terlebih lagi terhadap Tuhan? Hiduplah di dalam kerendahan hati, sama seperti Tuhan yang kita sembah itu. Ketika kita hidup di dalam kerendahan hati, maka kita akan diajarkan untuk menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan juga menghargai ciptaan Tuhan yang lain. Terpujilah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Thank you for watching.